Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Andika dari kelas 4B dengan nomor induk mahasiswa 201201143. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul karya ilmiah. Di sini saya memenuhi tugas teknik penulisan ilmiah. Menarik atau tidaknya suatu karya ilmiah ditentukan oleh kualitas dari judul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menjelaskan bahwa judul merupakan kepala karangan yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari karangan tersebut. Nah, jadi berdasarkan pengertian dari KBBI tadi, bahwa judul merupakan cerminan dari suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan. Menurut Pinoza 2004, judul merupakan perincian atau penjabaran dari sebuah topik. Judul baru bisa ditentukan dan ditulis setelah memilih atau menentukan topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Sebuah judul karya ilmiah harus memiliki kriteria. Adapun kriteria judul yang baik yaitu: yang pertama adalah judul harus relevan dengan topik dan tema dari karya ilmiah tersebut beserta jangkauannya dan bagian-bagian dari karya tersebut. Nah, misalkan topik yang kita pilih yaitu putus sekolah. Tadi disebutkan bahwa judul harus relevan dengan topik atau tema dari isi karya ilmiah. Jadi, judul yang tepat sesuai dengan topik putus sekolah yaitu angka putus sekolah yang tinggi menjadi problematika bagi dunia pendidikan di Indonesia. Nah, jadi sudah disebutkan tadi bahwa judul memang harus relevan dengan topik sehingga bisa menentukan judul yang sesuai dengan topik tersebut. Kriteria yang kedua dari judul yaitu judul harus menggambarkan secara sederhana bagian dari masalah yang akan diteliti, yang artinya judul merupakan suatu refleksi dari masalah yang akan diteliti. Kriteria yang ketiga yaitu judul harus memiliki independen variabel ataupun variabel bebas dan dependen variabel atau variabel terikat. Yang keempat yaitu judul harus dinyatakan secara jelas, yang artinya judul tersebut tidak dinyatakan dalam kata kiasan dan tidak pula mengandung makna ganda. Nah, kriteria yang kelima yaitu judul harus ditulis dengan singkat, yaitu sebanyak 12 kata. Jika lebih dari 12 kata, maka harus dibuat subjudul. Kriteria yang terakhir yaitu judul harus bisa menggambarkan secara keseluruhan dari karya ilmiah tersebut, yang artinya judul mampu memuat apa yang akan dipelajari atau yang akan dilakukan, permasalahan apa yang akan dilakukan, kemudian tempat kegiatan tersebut dilaksanakan secara singkat, padat, dan rinci.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan judul. Menurut Diana 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan judul ada 3, yaitu yang pertama adalah judul harus menimbulkan rasa ingin tahu seseorang terhadap tulisan tersebut atau bersifat provokatif, yang artinya setelah orang membaca judul tersebut, rasa keingintahuan orang akan isi dari karya ilmiah tersebut sangat besar. Nah, faktor yang kedua ada judul sebaiknya ditulis dalam perapase benda, bukan dalam kalimat. Kali ini kita akan memberikan contoh dari penulisan judul dengan perapase benda, bukan dengan menggunakan kalimat. Tadi juga disebutkan bahwa judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk perapase benda, bukan dalam bentuk kalimat. Jadi, kita akan mengambil contoh. Misalkan judul yang dalam bentuk sebuah kalimat. Yaitu sistem informasi, lupa menuliskan akuntansi di wilayah Indonesia perlu atau harus dikembangkan. Judul seperti ini tentunya tidak cocok karena dia dalam bentuk sebuah kalimat. Bukan dalam bentuk frase. Seharusnya judul ditulis pengembangan sistem informasi akuntansi di wilayah Indonesia. Nah, sudah bisa dilihat bahwa penyebutannya juga lebih enak untuk pengembangan. Jadi yang di atas itu salah. Yang terakhir yaitu perlu diperhatikan lagi penggunaan bahasa yang baik serta pemakaian bahasa yang didasarkan pada dasar-dasar gramatika yang baik pula. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari judul yang baik yang saya ambil dari Google Scholar. Yang pertama ini yaitu tentang pendidikan, yaitu penyebab anak putus sekolah di kampung Wara Negeri Hatip Kecil, Kota Ambon. Nah, yang kedua yaitu tentang di dunia pertanian ada aktivitas antioksidan senyawa flavonoid, ekstrak etanol biji terong Belanda, solanum, betacum dalam menghambat reaksi peroksidasi lemak pada plasma darah tikus wista. Dan yang terakhir yaitu jurnal tentang ekonomi, yaitu dampak pengembangan desa wisata Ngelanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal.
Tadi kita sudah membahas tentang judul, apa itu judul dengan kriteria judul, kemudian langkah-langkah dalam penentuan dari judul. Jadi kemudian kita masuk ke tema atau topik. Sebelum menentukan judul, kita harus menentukan tema atau topik dari apa yang akan kita bahas pada karya ilmiah tersebut. Sebelum tahu lebih mendalam lagi, kita harus tahu apa itu topik. Topik merupakan suatu pokok persoalan yang sifatnya umum atau abstrak. Nah, jadi pada dasarnya tema merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan dan dijadikan sebagai landasan dan tujuan kenapa penulis melakukan tulisan tersebut atau karya ilmiah tersebut. Setelah kita membahas topik, tentunya kita pasti akan melanjutkan membahas kepada tema. Nah, tema sendiri merupakan pembicaraan dari topik yang akan menjadi landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai. Sama halnya dengan judul, tema juga memiliki kriteria penentuan yang baik. Yang pertama yaitu tema harus bermanfaat dan layak untuk dibahas. Maksudnya adalah mengapa kita memilih tema tersebut, apa manfaatnya, dan apa yang perlu dibahas jika kita memilih dari tema tersebut. Yang kedua yaitu tema harus dikenal baik dan cukup menarik. Yang maksudnya adalah setelah kita memilih tema tersebut, apa yang akan menjadi daya tarik dari tema tersebut sehingga orang akan sangat ingin membaca dari tulisan karya kita tersebut. Yang ketiga adalah sumber ide harus jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. Maksudnya adalah ide yang kita sampaikan itu harus berdasarkan kebenaran fakta di lapangan. Jadi tidak dibuat-buat ataupun yang keempat adalah tema tidak bersifat provokator dan menimbulkan persoalan yang baru. Yang terakhir adalah sesuai dengan bidang yang sedang diteliti. Misalkan kita ingin menulis karya ilmiah tentang tumbuhan atau tentang pertanian, berarti tema atau karya ilmiah yang kita miliki, yang kita tulis sesuai dengan bidang, yaitu di bidang pertanian, ataupun sama dengan seperti bidang-bidang lainnya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan tema atau topik dari penyusunan karya ilmiah, yaitu pertama adalah menentukan permasalahan yang terjadi saat ini atau permasalahan yang ada di sekitar. Misalkan 1. Alih fungsi lahan. Yang kedua ada keadaan tanah yang sudah tidak subur atau kurang subur. Yang ketiga ada cekaman logam berat. Langkah yang kedua yaitu kita akan menentukan masalah yang paling utama. Dari ketiga permasalahan di atas, pilihlah salah satu yang dianggap
masalah itu lebih utama atau lebih pokok. Misalkan kita ambil contoh alih fungsi lahan. Yang ketiga, ada menentukan penyebab utama dari permasalahan yang terjadi. Misalkan di sini kita memilih alih fungsi lahan. Jadi kita harus menjelaskan tentang penyebab utama dari adanya alih fungsi lahan tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas penambangan timah, kemudian sehingga yang semulanya menjadi luasan atau wilayah sangat luas berubah menjadi lahan pasca tambang yang dibiarkan begitu saja selama puluhan tahun sampai bertumbuh vegetasi yang baru. Yang keempat, kita akan mencari sumber-sumber. Nah, sumber-sumber ini kita gunakan untuk memperkuat dari tema tersebut, sehingga bisa dipercaya dan tidak diragukan lagi kebenarannya atas tulisan tersebut. Yang terakhir yaitu menganalisis metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, misalkan permasalahan yang kita pilih tadi adalah alih fungsi lahan, jadi berarti metode penanganan yang tepat atau yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan teknik budidaya hidroponik. Nah, berikut ini merupakan jurnal atau karya ilmiah yang memuat tentang tema anak putus sekolah. Jadi isi dari dalam karya ilmiah tersebut ini adalah membahas tentang penyebab dari anak putus sekolah tersebut. Sumber-sumber yang saya jadikan referensi dalam penjelasan saya ini yaitu Google Scholar, jurnal yang berjudul Pentingnya Penentuan Topik dalam Penulisan Karya Ilmiah pada Bidang Ilmu Akuntansi oleh Diana Silawati 2018. Kemudian ada slide player.info penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir ada buku panduan praktikum teknik penulisan ilmiah. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang tema dan judul karya ilmiah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.